kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ita Trilestari CGB Angkatan 7. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua inti, dan acara yang ketiga adalah penutup. Karena waktu sudah semakin siang untuk acara pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa bersama, acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Trilestari CGB Angkatan 7 Kabupaten Klaten, yang akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kepada Ibu Trilestari SPD dipersilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan juga institusi. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya
budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur dari budaya positif ini yaitu disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang disiplin positif. Tadi salah satunya yaitu budaya positif itu dengan disiplin positif. Dalam budaya kita bahwa disiplin itu memiliki makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, berarti motivasi yang ada di dalam diri mereka, bukan karena pengaruh dari luar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita akan mengenal tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, berpikirnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dalam pemikirannya atau diungkapkannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Di sini tujuan disiplin positif itu ada 6. Yang pertama, menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tanpa adanya pengaruh hukuman atau imbalan. Jadi tidak ada iming-iming untuk imbalan atau penghargaan atau rasa takut akan sebuah hukuman. Yang ketiga, bertumbuhnya motivasi intrinsik pada diri murid yang berdampak jangka panjang. Jadi nanti motivasi yang ada di dalam diri itu muncul dan ini akan berpengaruhnya dalam jangka panjang, tidak serta-merta langsung hilang, tapi akan tertanamkan pada diri murid. Lalu yang keempat, guru sebagai pamong. Ini menumbuhkan kesadaran dan sebagai teladan. Jadi tujuan disiplin positif ini tidak hanya kepada murid, tapi juga pada gurunya. Guru itu sebagai guru pamong, sehingga dia mampu menumbuhkan kesadaran dan juga teladan untuk muridnya. Lalu yang kelima, guru sebagai mentor, manajer atau kontrol. Di sini berarti guru itu membimbing anak-anak juga, tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing ke arah budaya positif atau disiplin positif, berarti ke arah karakter yang lebih baik. Selanjutnya yang keenam, mendukung murid dalam menemukan solusi. Nah, di sini misalkan nanti siswa atau murid itu menemukan suatu permasalahan atau suatu kendala ketika mereka itu sedang di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini guru berperan sebagai apa? Dia mendukung muridnya untuk menemukan solusinya. Bagaimana
cara mereka nanti mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sini guru mendorong dan juga membantu membimbing siswa agar mereka itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Tidak serta-merta guru itu langsung, nah kamu harus seperti ini karena kamu salah, kamu harus seperti ini. Tidak seperti itu, tapi guru di sini hanya sekedar membimbing, menggali, mendampingi anak agar mereka bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka hadapi. Next. Lalu mari kita perhatikan di sini dulu tentang setuju dan tidak setuju. Nanti saya minta pendapat Bapak Ibu guru. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Saya setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, mari kita ulang. Nah, di sini ada 3 pernyataan tadi bisa membentuk identitas seorang murid. Identitas yang terbentuk itu ada 2 macam, yaitu identitas gagal dan juga identitas sukses. Nah, tadi ada hukuman dan ada penghargaan juga. Otomatis ini nanti akan mendapat sebuah konsekuensi bagi diri murid. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini identitas gagalnya berupa hukuman. Identitas suksesnya itu nanti masuk di disiplin positif, yaitu berupa konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi karena anak tadi dihukum, berarti anak merasa sakit dan itu harus terjadi. Lalu konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena kesalahannya mereka memperoleh konsekuensinya. Tapi kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, kita yang kedua, bahwa hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Pasti murid itu nanti akan tertanamkan di dalam benaknya dan di dalam pikirannya, itu akan terbawa sampai mereka nanti dewasa. Benar atau salah? Ya, benar. Terus selanjutnya untuk konsekuensi, tidak nyaman juga untuk murid. Nah, ini untuk jangka waktu yang pendek. Nah, jadi konsekuensi itu benar sama dengan hukuman, tidak nyaman, tapi perbedaannya pada jangka waktunya. Karena kalau di konsekuensi ini mereka merasakan apa yang salah, terus mereka berusaha untuk memperbaiki. Lalu restitusi itu justru akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Dalam restitusi itu nanti siswa akan diajak, dipandu untuk melihat kesalahannya dan juga mencari solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Lalu hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Nah, untuk konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti, jadi gantian. Lalu hukuman, murid akan merasa tersakiti. Jika kita menghukum murid, pasti mereka juga akan tersakiti. Entah itu nanti kalau ada guru yang sebagai penghukum fisik, berarti fisiknya juga akan tersakiti. Tidak hanya fisik, biasanya juga luka hati. Lalu konsekuensi untuk identitas sukses, murid dibuat tidak nyaman. Mereka merasa tidak nyaman bahwa mereka tadi telah melakukan suatu kesalahan. Nah, untuk restitusi, murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Dia tadi melakukan kesalahan, terus diajak oleh gurunya untuk melihat kembali kesalahan yang telah diperbuat, sesuai tidak dengan keyakinan-keyakinan yang ada. Terus diajak untuk mencari solusinya. Perilaku pasif agresif akan semakin meningkat. Misalkan tadi ketika ada yang berangkat ke sekolah, dia terlambat terus diberi hukum. Nah, hukuman ini nanti bisa saja perilaku yang ada untuk menentang itu akan timbul lagi.
Terus kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah ini mungkin 1, 2, 3 kali akan ibaratnya kalau tadi terlambat nanti akan masuk lagi secara disiplin. Tapi itu hanya bertahan secara dalam jangka waktu yang pendek, mungkin akan diulangi lagi. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi nanti masalah akan terpecahkan. Next. Ini masih kelanjutannya. Nah, kalau hukuman nanti murid itu belajar menyembunyikan kesalahan karena mereka takut akan dihukum. Jika mereka melakukan kesalahan, mungkin dia akan menutupi. Nah, ini akan membangkitkan kebohongan di dalam diri karena mereka takut, oh aku telah melakukan kesalahan, nanti tidak aku dihukum oleh guru. Lanjut di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Oh nanti misalkan saya itu berangkat ke sekolahnya terlambat, pasti nanti saya akan mendapatkan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Nah di sini nanti mereka akan mencoba menaati peraturan. Besok saya akan berangkat ke sekolah tepat waktu misalnya. Lalu restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Oh nek aku terlambat sekolah itu karena apa ya? Oh ternyata karena aku bangunnya terlalu siang. Apa yang menyebabkan saya bangun siang? Karena malamnya saya menonton TV larut malam. Nah, di sini nanti pola pikir anak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dengan dibimbing atau dibina oleh guru. Lanjut, mencoba mengontrol anak dengan menguatkan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, ibaratnya kamu telah melakukan kesalahan, ya kamu harus dihukum. Berarti kan ada timbal balik, impas seperti itu. Tapi kalau untuk konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, ini nanti dicoba lagi agar anak itu jera. Mencoba agar anak bisa kembali ke sisi positif, ke hal-hal baik lagi. Lalu untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Berarti saya yang bisa mengendalikan nanti saya terlambat atau tidak, nanti saya harus sebagaimana. Itu adalah timbul dari kontrol diri murid itu sendiri, bukan dari kehendak orang lain. Nah, dampaknya bagi murid untuk hukuman, kalau kita memberi hukuman itu nanti akan murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan juga mengasingkan diri. Berbeda dengan konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out dan juga penahanan detention. Untuk restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lanjut untuk hukuman, tiba-tiba karena dilakukan secara tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah ini kalau kita memberi hukuman kepada siswa itu kan dilakukan secara tiba-tiba sesuai dengan kesalahannya. Lalu itu tidak diharapkan oleh murid, jadi mereka akan merasa tersakiti, bahkan nanti sampai dewasa pun mereka akan ingat. Nah Bapak Ibu pernah melihat ya di TikTok atau Facebook itu mesti ada kemarin saya itu melihat ada seorang polisi yang dia itu kayak mencari gurunya. Hai guru BK saya yang dulu mengatakan bahwa saya itu adalah orang yang malas dan tidak akan menjadi orang yang berguna untuk di masa depan. Nah, itu termasuk salah satu yang menyakiti murid dan itu akan terbawa sampai mereka itu dewasa. Untuk konsekuensi sudah diketahui dan juga masuk akal karena sudah disepakati bersama. Berbeda kalau hukuman tadi secara mendadak, kalau konsekuensi ya sudah ada kesepakatan. Untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi ada siswa yang melakukan kesalahan nanti diajak diundang. Nah nanti kita bertemu tatap muka dulu, nanti kita membicarakan sesuatu hal. Nah itu kita ajak dulu secara ramah. Lalu kalau hukuman, siapa yang membuat? Guru. Guru yang memberikan hukuman, yang membuat hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah dibuat secara bersama dari guru dan juga murid. Nah kalau restitusi, siapa yang membuat? Murid.
solusi dari masalah yang dihadapi dari dirinya. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Nah, next itu untuk pembentukan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya yaitu dengan keyakinan kelas. Berbeda dengan aturan kelas yang lebih mengarah pada kontrol tindakan. Keyakinan kelas dibuat agar setiap murid mampu meresapi dan mengimplementasikan nilai-nilai disiplin positif yang ingin mereka wujudkan. Fokus dari keyakinan kelas adalah motivasi intrinsik murid, berarti dari dalam diri murid, bukan dari luar. Next. Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah apa? Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dan karakter baik yang ada di kelas. Lalu, mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, teman-teman, tadi itu adalah keyakinan dan peraturan kelas. Sekarang kita mari mencoba ini dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Oh ya, berarti itu bertanggung jawab. Coba ya, tanggung jawab, benar ya. Selanjutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas yang terbentuk nanti apa? Menghormati orang lain dan Ya, menghormati orang lain, bisa juga berkomitmen. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, belum menghormati orang lain dan berkomitmen. menghormati orang lain dan berkomitmen. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, benar. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ya, Keselamatan dan menghormati orang lain. keselamatan dan menghormati orang lain. Ya. Lalu yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinan kelasnya ini apa? Untuk kesehatan. Oh ya, kesehatan. Ya, benar sekali. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan sabar. Ya, menghormati orang lain dan sabar. Kita harus menghormati orang lain, antri dan juga harus sabar. Lalu menggunakan masker. Kesehatan dan keamanan. Iya, kesehatan dan keamanan. Kesehatan bagi diri kita dan juga keamanan. Dari kemarin kita telah dilanda COVID-19. Lanjut, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa? Keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini berarti Bapak Ibu guru ini hebat ya, sudah bisa mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Tinggal besok kita mengimplementasikannya. Nah, kita lanjut. Di sini saya ada sebuah video ketika saya itu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 6. Mari kita lihat bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu Guru, tadi adalah implementasi saya ketika saya itu membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya kelas 6. Nah, keyakinan kelas yang telah kami bentuk itu seperti ini. Keyakinan kelas 6 SD Negeri 3 Busan. Yang pertama, menjaga keamanan dan juga kenyamanan. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai warga sekolah, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungan, serta membudayakan sikap disiplin. Nah, keyakinan kelas yang terbentuk ini lalu kami tanda tangani bersama. Kalau itu memang merupakan kesepakatan bersama sebagai bukti. Ini nanti nama-nama siswanya kelas 6, lalu mereka menandatanganinya di bagian yang bukti-bukti itu. Besok Bapak Ibu Guru bisa menerapkannya di kelas masing-masing seperti itu. Nah, ini next. Nah, ini ada tips ketika nanti kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kalimat-kalimat yang digunakan itu lebih abstrak dari peraturan kelas. Yang kedua, sedikit saja agar mereka nanti bisa mudah untuk mengingatnya agar tidak lupa dan benar-benar tertanam di dalam diri mereka. Kalau di kelas saya tadi hanya 5, mungkin untuk kelas rendah itu cukup 3 bisa. Karena kelas 6 merupakan kelas tinggi, jadi saya buat 5. Selanjutnya berupa pernyataan universal, yaitu yang menyeluruh. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Misalnya tadi kata dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan contoh kalimat negatif, itu termasuk peraturan. Nah, untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas, kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimatnya lebih ke arah yang positif. Lalu yang selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nanti cara kita membuatnya dan juga keyakinan yang kelas yang muncul itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam kelas kita, disesuaikan bagaimana kondisi murid kita, bagaimana lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi mungkin dari setiap kelas pun itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi muridnya masing-masing. Selanjutnya yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tadi di kelas 6 itu jumlahnya 10. Jadi semua siswa itu terlibat. Mereka memberikan ide atau gagasannya sendiri. Nanti saya memberikan sticky note. Masing-masing anak itu menuliskan. Lalu mereka menempelkannya di papan tulis agar nanti semua itu bisa memberikan ide, mengapresiasikan ide atau gagasannya. Jadi sesuai dengan diri sendiri. Nah, setelah itu kita pilih dari 10 tadi, kita cek apakah mana yang termasuk
yang sifatnya positif dan itu bisa diterapkan. Itu kita pilih dari kabilah dari 10 ide itu kita terbentuk 5 keyakinan kelas. Next. Lalu tadi sudah keyakinan kelas, sekarang kita tentang restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana menerapkan restitusi? Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William James itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, makanan, dan juga tempat tinggal. Lalu kasih sayang di sini berarti rasa anak-anak atau kita semuanya. Kalau kebutuhan dasar manusia ya termasuk orang dewasa ya. Kasih sayang itu akan perlakuan akan diakui keberadaannya kita. Lalu menguasai berarti menunjukkan diri bahwa kita itu ada, bisa menghasilkan suatu karya, nilai-nilai kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Lalu untuk kebebasan ini hubungannya ketika bebas untuk berpendapat, untuk mungkin berperilaku, bertingkah laku, dan juga kesenangan, berarti menunjukkan tentang rasa senang, bagaimana mewujudkan rasa senang dalam diri itu kegiatannya seperti apa. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia menurut William James. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru nanti berada pada posisi yang mana. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ketika guru itu menghadapi siswa yang melakukan suatu mungkin melanggar peraturan atau melakukan kesalahan di kelas 1 sekolah. Yang pertama jenis penghukum, ya nanti memberi hukuman kepada anak didik yang salah. Yang kedua membuat rasa bersalah, tidak memberikan hukuman fisik atau bukan fisik ya, tapi nanti rasa bersalah hanya dengan menggunakan kata-kata agar siswanya itu merasakan oh ternyata saya salah, dan ini nanti kata-kata, lebih ke kata-kata. Kalau yang penghukum tadi lebih ke hukuman fisik atau tindakan. Lanjut ke teman, kita sebagai seorang guru bisa menggunakan posisi kontrol teman. Ini lebih dekat dengan siswa kita, berarti bahasa yang kita gunakan itu santai ketika kita ketika kita menemui murid kita yang melakukan kesalahan, kita lebih ke teman, berarti dengan menggunakan bahasa yang santai. Selanjutnya pemantau di sini itu siswanya ditunjukkan dengan pesanan apa yang telah kalian buat. Nah seperti itu, cuma pemandu saja. Yang terakhir yaitu manajer. Di sini tidak hanya memantau, tapi juga guru itu membantu siswa untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Next, kita lihat contohnya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus murid itu tidak memakai atribut lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, jika itu sebagai penghukum, maka apa yang akan dia katakan? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini menunjukkan apa? Hukuman fisik, berdiri di depan barisan. Lalu jika guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, maka berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah di sini kan ada kata kecewa sama kamu, berarti siswanya akan merasa bersalah setelah mengecewakan bu gurunya atau pak gurunya. Lalu sebagai teman, ini bahasanya lebih santai ketika guru itu menemukan siswanya dengan kasus tidak memakai atribut. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu lebih ke teman,
menggunakannya bahasanya lebih santai. Lalu bagaimana sebagai pemantau kalimat yang akan muncul ketika kita menggunakan posisi contoh pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Berarti sudah ada aturan yang dilanggar dan juga sudah ada kesepakatan dari konsekuensi yang akan dilakukan oleh anak. Jadi hanya guru itu hanya memberikan kalimat pemantik. Apa yang kamu langgar? Peraturan yang mana yang kamu langgar? Terus konsekuensimu apa? Seperti itu. Berbeda dengan manajer. Kalimat yang muncul atau tindakan yang akan dilakukan guru, apa yang kamu tahu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi guru itu mengajak siswa untuk mencari tahu dulu apakah dia menyadari kesalahannya, mencari kesalahannya itu berasal dari dalam dirinya. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, siswa nanti kan akan berpikir dulu apa ya, terus baru kalau ternyata dia menyadari bahwa saya tidak memakai atribut Quran saat upacara, lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Berarti di sini guru mengajak siswa itu kembali ke jalur yang baik lagi, ke jalur yang tepat. Dia mengajak siswa untuk mencari solusi yang solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, di sini nanti siswa pasti akan muncul, besok saya akan begini. Di sini guru hanya mendorong agar siswa itu bisa kembali lagi ke jalur yang tepat. Jadi tidak ada tekanan dari guru, tapi siswa akan merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu untuk manajer. Next, jadi ada kesimpulannya. Sebelumnya ini dulu. Ayo kita menganalisis dulu. Nanti Bapak Ibu guru analisis. Di sini ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Nanti kita bersama-sama termasuk posisi kontrol mana dari kalimat-kalimat ini. Begitu, guys? Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa berarti nanti posisi kontrol apa? Ya, membuat rasa bersalah. Oke, lanjut yang kedua. Apakah benar membuat rasa bersalah? Ya, membuat rasa bersalah. Lalu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira hukumankah, pemantaukah, atau dia sebagai pemerasa bersalah, atau mungkin manajer? Apa? Mereka Pak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bang hukum, coba kita lihat. Iya, bang hukum. Sekarang, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, kalimatnya tadi saya teman. Oke Bu, ya benar, teman. Lalu, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman? Pemantau? Atau manajer? Oh iya, pemantau. Oke. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba kita lihat. Ya, benar sekali. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau? Penghukum? Coba kita lihat. Ini adalah penghukum karena di sini ada seolah ada menyerahkan. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang akan diucapkan ketika guru itu pada saat mereka melakukan posisi kontrol untuk memperbaiki atau menuntun anak kembali ke jalur yang benar ketika melakukan kesalahan. Next. Nah, catatannya, intinya, kesimpulannya, untuk menjalankan restitusi paling tidak kita itu harus berada pada posisi kontrol yang mana? Pemantau atau manajer. Jadi untuk hukuman, terus tadi pembawa perasa bersalah dan teman itu kurang tepat jika kita harus menjalankan restitusi. Terus
restitusi itu, nah restitusi itu proses kolaborasi antara siapa? Antara murid dan juga gurunya ya, mengajarkan murid agar murid itu mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi murid itu diajak untuk berpikir bahwa kesalahan mereka ya cari solusi dari diri mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka itu nanti akan seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini pengertian ini dari dosen. Lalu selanjutnya tentang segitiga restitusi. Dalam melaksanakan restitusi kita menggunakan tahapan-tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, hal-hal atau yang bisa dilakukan atau dikatakan guru untuk menstabilkan identitas, untuk mencari mengorek dari siswa itu, yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya, nah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Terus juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi siswa itu ketika kita berhadapan untuk melakukan segitiga restitusi itu tidak tertekan dulu, tidak takut dulu. Nah itu kita membuat mereka itu nyaman dulu untuk membuka diskusi kita agar mereka itu nanti bisa memunculkan ide untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan terlebih lagi awal-awal sih kayak hukuman, kamu itu salah, nah itu sudah tertekan dan mereka akan merasa tersakiti. Jadi kita membuka dulu untuk menstabilkan identitasnya dulu. Nah, dari sini kan nanti masih setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya. Berarti mereka akan berpikir, oh tadi apa ya yang salah dalam diri saya. Nah itu mereka akan flashback mencari dulu. Lalu kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi guru ini mengorek kesalahan itu, perilaku memiliki alasan. Dari kesalahan yang dihadapi siswa tadi, alasannya apa? Yaitu melakukan kesalahan itu pasti ada suatu alasan. Kita tidak boleh langsung ngejar, kamu itu nakal ya, nah kamu itu sering kesalahan, kamu itu adalah anak yang malas. Nah itu tidak boleh. Kita cari tahu dulu alasan kenapa mereka itu melakukan kesalahan itu. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ataukah siswa kita itu kurang kasih sayang, membutuhkan kasih sayang, atau membutuhkan kebebasan? Nah, itu kita cari tahu dulu. Kita cari korek dulu alasan-alasan siswa. Jadi kita tidak boleh langsung memberi label kepada anak bahwa itu anak itu malas, anak itu nakal seperti itu. Apalagi nanti untuk buktikan ada inklusi ya. Nah, ini nanti akan lebih bermanfaat lagi ketika menjalankan inklusi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi setelah tadi sudah mengetahui alasan kenapa anak tersebut itu tadi membuat kesalahan, kita menunjukkan keyakinan kelas mana. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas keyakinan kelasnya ditunjukkan. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Nah, itu kita memberikan memberikan dorongan kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas dan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dari kesepakatan yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini nanti mereka akan berpikir lagi. Terus setelah itu menanyakan keyakinan ini, barulah kita nanti menawarkan apakah nanti kamu mau memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Nah, nanti mungkin jawabannya ya kita tidak tahu ya, kita tidak bisa memprediksi. Mungkin ada yang bilang ya, tapi mungkin ada yang bilang
untuk tidak lagi ini lagi kita perlu mengorek lagi, kita ajak lagi, kita lebih mendekatkan diri kepada anak agar mereka terbuka. Nah, setelah itu baru kalau kamu mau memperbaiki diri, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi nanti siswanya itu akan mencari ide sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ide atau perbaikan yang akan dilakukan itu timbulnya dari dalam hati, bukan karena paksaan guru ataupun dari luar, tapi dalam diri. Misalkan tadi ketika tadi berangkatnya sekolah terlambat tadi ya, kita ambil lagi berangkat sekolah tadi ya Bu, besok saya akan coba bangun lagi, saya akan menggunakan alarm, mungkin akan seperti itu. Nah next, nah ini adalah pengalaman saya ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Oke, kita lihat di tayangan ini saya masukkan di YouTube. Terus kamu berapa
Nah, Bapak Ibu, itu merupakan implementasi saya atau penerapan saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Nah, tadi juga ada tadi juga ada pesan dan pesan dari anak didik saya bahwa ketika menerapkan segitiga restitusi itu mereka lebih merasa kan tadi misalnya si Amira tadi dia itu tidak merasa bahwa dia itu ditekan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi mereka dilibatkan. Jadi mereka malah begitu senang karena mereka langsung dilibatkan dan bisa mencari solusi sendiri. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia bersih sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah makhluk dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Ini dari Ki Hajar Dewantoro. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Latina. Terima kasih kepada Ibu Lita yang sudah memaparkan begitu panjang dan jelas tentang budaya inklusif. Beri aplaus terlebih dahulu untuk kita. Sangat mengapresiasi ternyata selama ini kita sebagai guru dalam mengajar masih menggunakan model lama, tetapi setelah kita memaparkan materi budaya positif, kita menjadi lebih banyak ilmu untuk membuat anak itu lebih baik. Untuk acara inti pada siang hari ini, sebelum nanti kita tutup, ada sesi pertanyaan atau tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Ita tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab ada dibatasi berapa pertanyaan bisa? Tiga pertanyaan. Monggo Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan dipersilahkan. Ibu, saya akan bertanya berkaitan dengan yang disebutkan Pak tadi. Hanya ada yang kami kurang paham tentang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebagai informasi untuk yang dipaparkan tadi, kami dari teman-teman guru itu sedikit kesulitan tentang apa perbedaan antara hubungan konsekuensi dan konstitusi. Tolong nanti diberikan jawabannya. Terima kasih Bu. Apakah bergabung terlebih dahulu atau langsung bisa bergabung? Untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Ya, monggo betul. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sedikit saya ingin bertanya, apakah dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu boleh diacak atau harus urut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya ulang, apakah dengan segitiga restitusi itu boleh diacak atau harus urut? Ya. Ya, terima kasih. Monggo untuk pertanyaan yang ketiga. Sementara buat dulu kita monggo untuk dijawab pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan antara hubungan konsekuensi dan restitusi? Monggo bicara. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Joko. Pertanyaan yang bagus, apa itu perbedaan hubungan konsekuensi dan juga restitusi. Tadi di PPT saya paparkan hanya itu yang lebih besarnya. Jadi kalau hubungan itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, di sini murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah.
muridnya itu tidak dilibatkan. Iro itu mak bundur ya kalau dalam bahasa Jawa itu mereka mendapatkan sebuah hukuman. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Di sini murid akan merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, bisa yang kedua tadi, nah di sini kalau konsekuensi itu merupakan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, jadi sudah disepakati antara guru dan juga murid, mereka sudah membuat aturan sebelumnya dan juga membuat konsekuensi jika mereka itu telah melanggar. Kalau hukuman tadi kan hanya satu arah, kalau ini ibaratnya dua arah, murid sudah dilibatkan. Untuk restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi itu lebih ke tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang dari kontrol tadi bahwa dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi untuk menggali motivasi intrinsik. Nah, misalkan ini ada sebuah kasus, contohnya siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, jika dibedakan dalam tiga tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada saat menjadi penghukum atau berupa hukuman itu nanti guru akan menghukum siswa bisa berdiri 10 menit di depan kelas sambil kakinya diangkat itu fisiknya. Lalu guru juga marah dan murid menjadi takut, itu nanti berupa hukuman psikisnya. Jadi ada dua hukuman, fisik dan psikis. Untuk konsekuensinya, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau bisa saja nanti dikerjakan 2 kali sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dan juga di sini guru bersifat tegas dan siswa juga menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan dirinya dan membantu siswa itu menyelesaikan masalah. Keyakinan kelasnya, keyakinan yang dia yakin itu seperti apa, melanggar atau tidak, keyakinan kelas yang dilanggar atau yang telah mereka keluar dari jalur keyakinan itu yang mana. Lalu guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu untuk contoh perbedaannya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua tadi dari Bunur, apakah dengan segitiga restitusi itu ketika menyelesaikan masalah itu boleh diacak atau harus urut? Nah, ini menurut sumber itu memang ada perbedaan pendapat, tapi segitiga restitusi itu kita harus urut. Agar apa? Yang pertama tadi kan kita menstabilkan identitas agar mereka itu terbawa dulu, merasa aman dan nyaman dulu untuk membuka diskusi, dan mereka tidak langsung dijat dia merasa takut. Lalu dia yang kedua validasi tindakan yang salah, berarti dia harus mencari solusi biar anak itu bisa juga terbuka, biar apa ya, mereka tidak terbebani, dia bisa bercerita dengan kita. Lalu itu nanti akan membangun kepercayaan diri juga. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang mereka telah langgar itu akan seperti apa. Jadi untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini kita harus turun dari menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Seperti itu. Demikian jawaban dari Bu Ita Lestari. Semoga jawaban yang disampaikan oleh Ibu Ita dapat mencerahkan. Bapak Ibu apakah sudah puas? Sudah. Bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Monggo Bu. Monggo Bu Sugeng. Jadi saya mau menanyakan, apakah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu saja yang bisa saya tanyakan? Ya, terima kasih Bu Sugeng yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Monggo Bu Ita untuk menjawab.
Ya, kalau peraturan kelas itu biasanya kan anak itu tidak terlibat tapi berbeda. Kalau keyakinan kelas itu anak nanti akan diberikan kesempatan untuk menyalurkan idenya. Kesepakatan yang akan seperti apa yang akan kita sepakati, yang akan kita yakini. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah ibaratnya sudah terpampang, sudah ada, tinggal anaknya nanti kebanyakan itu mau dan tidak mau, anak itu harus mengikuti aturan yang sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka dilibatkan untuk membentuk keyakinan-keyakinan yang ada di kelasnya. Yang kedua, biasanya kalimat-kalimat yang digunakan itu berbeda. Maksudnya seperti ini, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu lebih ke positif, kalimat positif, tidak ada kalimat negatif seperti dilarang, jangan, tidak tuh. Tapi kalau untuk peraturan kelas itu masih menggunakan dilarang membuang sampah. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, mari kita jaga kebersihan. Jadi lebih akurat dan lebih luas dan lebih universal daripada peraturan kelas. Seperti itu. Demikian jawaban dari Bu Rita. Sudah diserahkan deh di surat. Ya, terima kasih sekali. Untuk acara pada siang hari ini, alhamdulillah sudah terlewati. Kita sudah mendengarkan dan menyaksikan dari awal sampai akhir apa yang telah dipaparkan oleh Ibu kita Tri Lestari. Semoga menjadi bekal atau pengetahuan kita tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara dan moderator, apabila saya ada kekurangan saya dalam menyampaikan, ada salah satu saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.